Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 2 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini Ustazah akan menjelaskan pembelajaran tematik tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 bersama Ustazah Eva. Dalam pembelajaran 1, kita akan belajar tentang kalimat penolakan, penjumlahan dua bilangan dengan teknik tanpa menyimpan dan menyimpan, dan pengurangan dua bilangan dengan teknik tanpa meminjam dan meminjam, dan karya hiasan dari bahan alam. Selanjutnya, amatilah gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar di bawah ini dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Perhatikan gambarnya anak-anak. Gambar 1. Nah, itu lingkungannya kotor, banyak sampah yang berserakan, dan baunya tidak sedap. Kemudian, gambar 2, perhatikan gambarnya. Lingkungannya bersih, banyak warga masyarakat bergotong royong. Jadi, manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Nah, jawabannya adalah pada gambar nomor 2. Karena gambar nomor 2, masyarakatnya bergotong royong membersihkan lingkungan. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Perhatikan gambar nomor 1. Gambar nomor 1 termasuk sikap rukun di masyarakat tidak? Iya, termasuk karena saling tolong menolong. Terus gambar kedua, termasuk sikap rukun di masyarakat tidak? Iya, termasuk juga karena saling menghargai pembicaraan orang lain. Terus gambar yang ketiga, termasuk sikap rukun di masyarakat tidak? Iya, termasuk juga karena masyarakatnya selalu bergotong royong. Dan gambar keempat, termasuk sikap rukun di masyarakat tidak? Tidak, karena lingkungannya sangat kotor dan sampahnya berserakan. Jadi, gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan selanjutnya, ada gambar Udin dan ada gambar Badu. Isi ceritanya tentang apa ya? Perhatikan bacaan yang Ustazah baca tentang membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kesimpulan dari bacaan yang Ustazah baca itu kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan harus membuang sampah di tempat sampah.
Selanjutnya, kalimat apa yang sudah Udin ucapkan di bacaan tadi? Ada yang tahu? Iya, betul, kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya, kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Contohnya, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Terus, contoh yang lain, maaf, aku tidak bisa ikut menonton lomba sepak bola karena aku akan pergi. Kemudian selanjutnya, rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Prakarya yang menggunakan bahan dasar biji-bijian disebut kolase, dan prakarya yang menggunakan potongan keramik disebut mozaik. Apa itu kolase dan mozaik, Ustazah? Perhatikan penjelasan Ustazah. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempel pada suatu gambar. Kemudian mozaik adalah pembuatan karya seni satu atau dua dimensi yang menggunakan kepingan yang disusun sehingga menjadi suatu gambar. Kemudian, tentukan penjumlahan dan pengurangan kedua bilangan di bawah ini. Contohnya, penjumlahan tanpa menyimpan, penjumlahan dengan menyimpan, dan pengurangan tanpa meminjam, kemudian pengurangan dengan meminjam. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan tanpa meminjam. Nah, di sini ada dua bilangan, yaitu bilangan 256 ditambah 342 sama dengan, perhatikan Ustazah ya anak-anak, cara mengerjakannya dengan menggunakan susun pendek. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 256 ditambah 342 sama dengan 598. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Alhamdulillah ya. Terus selanjutnya penjumlahan dengan menyimpan. Di sini ada dua bilangan, yaitu bilangan 508 ditambah 192 sama dengan. Nah, cara mengerjakannya dengan menggunakan bersusun pendek. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, 10, tapi kalian nulisnya angka 0. Angka satunya kalian simpan di atas angka 0. Nah, habis itu kalian hitung. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Nah, 10 tadi kalian nulisnya angka 0 saja. Nah, angka satunya kalian simpan di atas angka 5. Kemudian kalian tambahkan lagi. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi, penjumlahan 508 ditambah 192 hasilnya 700. Bagaimana anak-anak? Bisa ya kalau kalian selalu berlatih berhitung. Terus selanjutnya pengurangan tanpa meminjam. Ada dua bilangan, yaitu bilangan 356 dikurangi 344 sama dengan. Nah, cara mengerjakannya dengan menggunakan bersusun pendek. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 0 di depan tidak usah ditulis ya anak-anak. Nah, selanjutnya pengurangan dengan meminjam. Nah, ada dua bilangan, yaitu 508 dikurangi 192. Cara mengerjakannya dengan menggunakan
cara bersusun pendek seperti tadi. Nah, caranya seperti ini anak-anak. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 0 dikurangi 9 tidak bisa. Kalian pinjam angka di depannya. Nah, angka 5. Angka 5 ini dipinjam di angka belakang. Jadi, 1 dipinjam 1 ya. Nah, 5 ini tinggal angka 4. Nah, tadi angka 5 sudah dipinjam 1, berarti angka 0 tadi menjadi angka 10. Nah, 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Nah, terus kemudian angka 4 dikurangi dengan angka 1, hasilnya 3. Jadi, pengurangan 508 dikurangi 192 hasilnya 316. Bagaimana anak-anak? Bisa tidak? Semoga bisa ya, dan kalian selalu perbanyak berlatih menghitung. Terus, dalam pembelajaran 2, kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dan kalimat penolakan. Selanjutnya, bacalah percakapan Udin, Edo, dan Badu di bawah ini dengan percaya diri. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Edo, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan. Misalnya, membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju dong. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Dan selanjutnya, warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungannya kembali bersih. Perhatikan gambar 1. Di dalam gambar 1 ini ada warga yang meminta izin tidak mengikuti kerja bakti karena warga tersebut akan pergi beribadah. Nah, dari gambar tersebut termasuk penerapan sila Pancasila ke-1 karena Pak RT mengizinkan dan menghormati dan menghargai warga yang akan beribadah. Terus gambar yang kedua itu gambarnya tentang bekerja sama atau tolong menolong, saling membantu. Jadi termasuk penerapan sila Pancasila kedua karena warga tersebut selalu bergotong royong. Nah, masih ingatkah bahwa kelima Pancasila ini memiliki lambang dan bunyi yang berbeda-beda? Kita sudah belajar sila pertama dan sila kedua yang sudah kita lakukan di masyarakat. Kemudian selanjutnya, contoh pengalaman sila ke-1 dan ke-2 Pancasila di masyarakat. Sila ke-1 lambangnya bintang. Nah, contoh pengalamannya adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Terus yang selanjutnya, memberikan kesempatan dengan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah.
Kemudian selanjutnya, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Yang terakhir, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Kemudian sila kedua, lambangnya rantai emas. Nah, contoh pengalamannya adalah menyapa tetangga saat berpapasan atau bertemu. Terus yang berikutnya, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, menolong teman, saudara, atau tetangga yang membutuhkan. Yang terakhir, menjenguk tetangga yang sakit. Kemudian, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa belajar mengungkapkan kalimat penolakan harus dengan menggunakan kalimat yang sopan dan tidak menyinggung orang lain atau orang tersebut. Memanfaatkan bahan alam untuk dijadikan hiasan sehingga mempunyai nilai seni yang tinggi serta dapat menghasilkan uang jika dijual. Belajar berhitung, kita harus selalu fokus dan teliti dengan angka yang dihitungnya. Terus selanjutnya, dengan hidup rukun akan tercipta saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi, sehingga kerukunan senantiasa terjaga dimanapun berada. Terus yang terakhir, kita harus selalu mengungkapkan rasa bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan segala keberhasilan yang ada. Kemudian selanjutnya, tugas kalian setelah ini adalah mengerjakan lembar kerja yang sudah Ustazah bagikan ya. Sekian pembelajaran Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Dan Ustazah tunggu laporan hasil tugasnya ya. Pesan Ustazah, tetap semangat dalam belajar ya anak-anak semua. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.